Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. أيها الحاضرون رحمكم الله, kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita, mendudukkan kita dan menempatkan kita di tempat yang baik, di dalam semua amal ibadah yang baik, dan tentunya dengan harapan yang luar biasa di bulan yang baik ini pula kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah dengan keberkahan bulan suci Ramadan, pintu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka sangat lebar dari berbagai banyak aspek atau dari berbagai banyak sisi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memuliakan serta meninggikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau enggak ada nabi kita, kalau enggak wasilah nabi kita, kita ini enggak akan pernah mendapatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan bahkan melebihi umat-umat Nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kita ini dianggap, ya walaupun tafsir dari ayat itu atau asbabun nuzulnya, objeknya adalah para sahabat. Ayat tersebut kuntum khaira ummah. Jadi khitabnya, objek ayat tersebut itu adalah para sahabat Nabi. Namun sebagian ulama juga memahami bahwa ayat ini bersifat umum, tidak terbatas kepada para sahabat, juga berlaku kepada semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai detik ini kita ini adalah umat terbaik melebihi umat nabi-nabi terdahulu. Atas dasar apa? Salah satunya tentunya atas dasar sabda Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah itu menganggap kita ini lebih beruntung dari sahabat. Kita ini umat Nabi Muhammad ini yang tidak melihat Rasulullah, tidak semasa dengan Rasulullah, walaupun secara martabah, secara kedudukan itu kita jauh di bawah para sahabat. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni, kata Rasul. Jadi sebaik-baiknya generasi itu adalah generasiku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, terus begitu. Dan generasi berikutnya. Jadi tentunya generasi kita ini adalah generasi yang sangat jauh dari kualitas para sahabat. Namun di sisi lain Rasulullah memberikan busyra, memberikan kabar gembira kepada kita bahwa kita ini lebih beruntung dari para sahabat. Kalau Rasulullah menyebutkan para sahabat itu tuba liman ra'amani wa amana bi.
Sungguh beruntung orang yang melihatku, artinya pernah berjumpa dengan Rasulullah, wa amana bi, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mensifati umat yang belum melihat Rasulullah, Rasulullah menyebutkan keuntungannya 2 kali lipat. Wa tuba thumma tuba. Sungguh beruntung dan sungguh sangat beruntung, melebihi keberuntungan para sahabat. Ada orang yang lam yarani wa amana bi, tidak melihat Rasulullah, tidak pernah kita melihat keindahan Rasulullah, keindahan fisik maupun keindahan khuluk, khalaq dan khuluk. Fisiknya kita belum pernah melihat, perangai Rasulullah hanya kita bisa baca dan kita dengar, tidak bisa melihat langsung. Wa amana bi, tapi kita tetap beriman kepada Rasulullah. Dan atas dasar hadis ini, salah satunya menjadi justifikasi bahwa kita ini tergolong sebagai umat terbaik, ya, tergolong sebagai umat terbaik walaupun belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin sempurna predikat tersebut ketika Allah pun terus memuliakan kita, terkhususnya dengan menyediakan 1 bulan penuh sebagai hadiah kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan itu dengan segala fadilah yang ada di dalamnya sebelumnya tidak terdapat bagi umat Nabi terdahulu. Ya ada. Jadi Ramadan betul-betul menjadi sebuah bulan yang disulap dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah bulan yang isinya penuh dengan pahala. Isinya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu sebenarnya untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan ini, kita tidak perlu dalam tanda kutip itu harus mengkonsumsi beberapa hadis palsu. Hadis kan banyak ya, di Ramadan itu banyak beredar hadis palsu. Salah satu yang sering beredar adalah keutamaan sholat tarawih, setiap malamnya beda-beda itu ya, tiap malam beda-beda. Bahkan hadis palsu itu memiliki ciri-ciri. Hadis palsu itu memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri hadis palsu itu adalah amal ibadahnya sedikit, tapi pahalanya bisa sampai 1 juta kali lipat lah. Salat tarawihnya 15 menit, pahalanya seperti para nabi. Ada kan malam keberapa gitu. Walaupun tidak semuanya palsu, ada beberapa hadis yang palsu. Namun jika kita mengkaji lebih dalam diskursus ilmu hadis, kajian ilmu hadis, maka ya tentunya tidak bisa disamakan antara ahli tasawuf, kaum sufi ya, yang pakai hati dengan ahli hadis. Sering nggak masuk ini. Sebagai contoh begini, ada imam, saya lupa namanya. Imam ini mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakil, ya, dan ada pendapat ini Imam Abul Hasan Asyadili, kalau nggak keliru. Mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwasiat beberapa hal kepada beliau, ya, kepada imam ini. Salah satu hal wasiat Rasulullah kepada beliau adalah, ya, selama kopi, ya, selama aroma kopi atau rasa kopi itu masih ada di mulut kita, dan selama itu pula malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang minum kopi. Ini nggak masuk ini, kalau pakai logika nggak masuk. Bahkan beberapa ahli hadis pun tidak bisa menerima hadis
tentang orang yang bisa bertemu Rasulullah di mimpi. Walaupun hadisnya ada. Nah, Rasulullah kan bersabda, man ra'ani fil manam fa ka'annama ra'ani fil yaqdah. Barang siapa melihatku di mimpi, itu sama seperti melihatku di alam nyata, di dunia nyata. Ada seorang ulama hadis dengan tegas mengatakan, kalau memang Rasulullah itu bisa hadir ke mimpinya orang-orang, ya ini ahli hadis ya, karena hadis ini betul-betul melalui sebuah penelitian ya. Kalau memang Rasulullah itu bisa hadir ke dalam mimpinya seseorang, maka seharusnya Rasulullah itu hadir ke dalam mimpinya Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah hendak berperang dengan Sayyidina Ali, menantunya sendiri, yang biasa kita tahu dengan perang Jamal ya. Perang Jamal, peperangan antara Sayyidah, ada kesalahpahaman antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali ya. Akhirnya terjadi peperangan. Seharusnya dicegah tuh oleh Rasulullah kalau memang Rasulullah bisa hadir di mimpi seseorang itu katanya. Jadi nggak masuk ya, nggak masuk. Bagi ahli hadis, hadis-hadis di bulan Ramadan ini banyak bermasalah, bahkan palsu ya. Tapi bagi ahli tasawuf, mereka bisa menerima hal tersebut dan yakin. Jadi nggak ketemu ini ahli hadis dengan ahli tasawuf, dengan sufi, nggak ketemu. Pahala-pahala bulan Ramadan, sholat tarawih tiap malamnya yang berbeda-beda. Maka bagaimana untuk bisa mendudukkan dua hal ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, kita itu ketika ingin menikmati jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, seharusnya nggak butuh ya. Kalau kita sadar betul betapa Ramadan ini dengan semua kesempurnaannya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, maka sejatinya kita itu tidak butuh dalam tanda kutip sampai butuh banget dijadikan dalil terhadap hadis-hadis yang ada di Ramadan. Contoh, ribut nggak kelar-kelar perihal tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, ini kalau orang yang ahli hadis banget nggak bisa, hadisnya dhaif, bahkan ada yang berpendapat palsu. Dan ini bisa disalahgunakan oleh orang untuk lebih baik tidur ketika puasa. Padahal bisa dilihat dari pola pikir yang berbeda. Tidurnya orang yang puasa, bahkan tidurnya orang yang tidak puasa, menjadi ibadah ketika dia memilih tidur untuk menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Dan Rasulullah bersabda tuh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Saya kasih contoh ya. Sekarang kan lagi keranjingan main game online ya. Bukan hanya anak muda, bapak-bapak juga banyak yang main game ya. Sudah jam 10 malam masih main game. Dia taruh gamenya, HP-nya, dia paksa taruh HP-nya dan memilih untuk tidur agar tidak telat sholat subuh mungkin. Itu sudah ibadah walaupun tidak berpuasa. Nah sekarang apalagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, menghindari riba, menghindari gosip dan lain sebagainya, dosa-dosa lain sebagainya. Terus dia tidur dengan niatan untuk menghindari dosa, menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, itu ibadah. Nah ini kan yang tidak dipahami oleh orang-orang yang memahami hadis secara tekstual saja. Akhirnya nggak kelar-kelar, tiap tahun selalu dibahas hadis palsu sholat tarawih, selalu dibahas hadis palsu tidurnya orang puasa adalah ibadah. Padahal nggak puasa pun tidur itu ibadah. Ada riwayat para ulama, para salafun saleh, ulama kita itu Pak,
beberapa kesempatan sebelumnya sudah pernah kami sampaikan mungkin. Ulama kita itu tidak pernah mengerjakan perkara mubah. Mubah itu kan dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalkan juga nggak dapat dosa. Tapi para ulama kita itu nggak pernah melakukan perkara mubah. Loh kok bisa? Padahal mubah itu prosentasenya sangat banyak dalam kehidupan kita. Apa saja yang mubah? Makan, minum, tidur, ya itu mubah. Itu. Mandi mubah. Ya. Sampean nggak mandi seharian juga nggak dosa kok. Gitu. Mandi pun nggak dapat pahala. Gitu. Itu perkara mubah. Nah, para salaf, para ulama kita itu menjadikan perkara mubah menjadi sebuah perkara sunnah bahkan. Di samping ibadah, sunnah bahkan. Contoh, minum itu mubah. Terkhususnya lagi minum apapun. Tapi ketika mendapati air yang dingin, air es, minum air dingin, dia niati itu. Ulama kita tuh meniati meminum minuman yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah suka minum air dingin ya, bukan air es. Mungkin nggak ada es dulu. Kenapa Rasulullah suka air dingin? Karena kondisi Arab yang sangat panas. Nah, ketika kita minum air es terus diniati minum minuman yang disukai oleh Rasulullah, sudah bukan mubah lagi, tapi sunnah. Akhirnya menjadi sebuah perkara sunnah. Sesimpel itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai baru-baru ini, Pak, ya, ini perihal Ramadan banyak sekali. Baru-baru ini ada pembahasan baru. Ini nggak ngerti deh, ini maksud dan tujuannya apa. Jadi ada beberapa orang ya, yang berpendapat bahwa perempuan haid yang sedang haid itu kan nggak suci ya, nggak boleh sholat, terus nggak boleh puasa, nggak boleh beribadah umrah dan lain sebagainya, tidak boleh membaca mushaf, tidak boleh duduk di dalam masjid, al-mukthu, berdiam diri di dalam masjid. Nah, baru-baru ini ada yang berpendapat seorang perempuan haid jika memang dia mampu, ya, sehat, mampu untuk berpuasa, maka berpuasa seperti orang-orang yang sedang tidak haid. Walaupun itu tidak terhitung puasa, tapi bentuk menghormati bulan Ramadan, dia ikut berpuasa. Nah, ini udah keblinger ini. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah itu tak melulu berkaitan dengan sholat, dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, tidak. Niatan kita menghindari perkara maksiat, walaupun nggak sholat, itu sudah ibadah. Maksudnya bukan meninggalkan sholat ya, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melulu terbatas kepada hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Seperti sholat, puasa, ya, terus membaca Al-Quran, baca sholawat, zikir dan lain sebagainya. Tidak. Kita diajak bermaksiat oleh orang, kita tolak, itu sudah ibadah. Seorang perempuan haid menjauhi dirinya dari masjid, ada nikahan di masjid, akad nikah. Ya. Perempuan ini haid dan dia panitia harus di dalam. Ya. Tapi dia tolak, dia nggak mau di dalam, itu ibadah. Karena menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pola pikir seperti ini yang tidak dipakai, malah memaksakan sayang-sayang katanya sayang-sayang bulan Ramadan, 1 tahun sekali, takut nggak ketemu Ramadan. Jadi bentuk penghormatan kepada Ramadan, jika perempuan haid mampu sehat, mampu untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Ya, walaupun tidak dinilai puasa, tetap harus diqodok, tapi itu adalah bentuk penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Ini berlebihan, sudah berlebihan. Ya. Nah, maka cara kita memuliakan bulan suci Ramadan itu adalah salah satunya dengan menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Ya, kalau sedang haid, qadarullah Allah kasih haid, ya nikmati haid itu. Gak usah puasa, silahkan makan di siang hari, minum di siang hari, asal jangan menggoda orang yang berpuasa.
Ya. Kadang yang berpuasa pun keliru pemahaman gitu. Keliru. Saya malah dapat ilmunya ini dari seorang non muslim ya. Ada non muslim yang bilang kalau orang Islam itu merasa terganggu dengan puasa dengan orang yang tidak berpuasa, yang lagi makan. Yang orang yang lagi makan itu dianggap tidak menghormati orang yang berpuasa, maka itu adalah pemikiran yang sedikit keliru katanya. Kenapa keliru? Karena begini, salah satu hikmah kita berpuasa itu kan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir yang tidak mampu makan, yang seharian mereka nggak makan, kelaparan dan lain sebagainya. Apakah mereka protes orang fakir itu ketika melihat orang-orang yang mampu makan di depannya tanpa menawarin? Apakah mereka protes? Apakah orang fakir yang lewat depan rumah makan sederhana Padang gitu ngelihat makan semua bunyi piringnya kelontang-kelontong terus dilempar sama batu gitu, nggak ngormatin saya sebagai orang yang nggak bisa makan? Enggak kan? Jadi ketika Muslim merasa terganggu dengan orang yang sedang makan, ya kembali menukil perkataan Gus Dur, ternyata ya Muslimnya amatir berarti. Keimanannya amatir gitu, puasanya puasa amatir, puasa anak TK, masih bermasalah dengan haus dan lapar. Nah, ya harapan kita puasa kita itu kita memiliki masalah dengan hawa nafsu, dengan syahwat untuk berdusta, dengan syahwat untuk ghibah, membicarakan orang lain, dengan syahwat hewani kita, ya ada syahwat dorongan biologis terhadap istri, ya, walaupun halal ini kan nggak boleh. Harusnya itu yang menjadi perang kita. Tapi ketika yang terjadi permasalahan masih haus dan lapar, ya masih makanan dan minuman, maka ya ternyata betul ya. Setelah saya pikir ini pendapat pribadi gitu, saya membenarkan statement ini. Ya ternyata betul puasa kita amatir, puasa yang masih awal-awal, ya, yang masih berurusan dengan lapar dan dahaga. Sekelas pemain bola aja di Eropa itu luar biasa, main masih ada yang puasa kan? Masih ada yang puasa gitu. Masa kita selalu terganggu dengan warteg yang buka gitu, selalu merasa terganggu dengan warung yang buka, sedangkan mereka kan jualan ya juga ada saudara kita non muslim yang tidak berpuasa, terus ada para pekerja yang tidak berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Para pekerja itu boleh tidak berpuasa, termasuk rukhsah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa selagi kerjanya itu memang adalah kerja utama dia, yang seandainya dia tidak bekerja, dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya. Gitu. Pekerjaan utama, pekerja berat ya Pak ya, pekerja berat. Kerja kantoran ya jangan batalin puasa, duduk doang kan di kantor. Ya, upayakan jangan membatalkan puasa. Oke. Jadi ini, maka dari itu Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, kita nikmati Ramadan ini dengan semua sisinya, itu adalah rahmat Allah. Tidak ada satupun sudut di bulan suci Ramadan ini yang kosong dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena ini takrimnya Allah, ya, tasyrifnya Allah. Cara Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dan ini bukan hal sepele. Cara Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan menghadirkan kemuliaan di satu bulan penuh, yaitu bulan suci Ramadan. Yang sebelumnya Ramadan itu ya bulan pada umumnya. Bulan-bulan, malah syariatnya Nabi terdahulu itu memuliakan bulan Muharram. Ya. Banyak kejadian penting terjadi pada Ashura, tanggal 10 Muharram. Bahkan puasa yang diwajibkan dalam satu tahun ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, itu hanya satu kali, yaitu puasa Ashura. Jadi satu tahun hanya puasa satu hari. Satu tahun hanya puasa satu hari gitu.
Nah, sekarang Allah berikan 30 hari. Allah berikan 29 atau 30 hari dalam 1 tahun. Kita itu betul-betul ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkaya diri kita dengan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Yang paling utama di bulan suci Ramadan ini ibadahnya adalah tilawatul Quran. Ya. Kenapa demikian? Karena merujuk bahwa Al-Quran ini memang Allah turunkan secara utuh di bulan suci Ramadan. Ini di surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu secara utuh dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Langit dunia, wakil ada pendapat mengatakan Baitul Izzah. Jadi Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah secara utuh. Nah, adapun utuhnya itu seperti mushaf yang kita baca, wallahu a'lam. Mushaf yang kita baca ini adalah ijtihad. Ya. Susunannya adalah ijtihadnya para sahabat. Proses penyusunannya sudah dimulai dari masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan baru rampung pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sehingga mushaf yang kita pegang dikenal dengan mushaf Utsmani karena rampung susunannya ketika masa Sayyidina Utsman. Belum tentu benar. Karena yang benar ada di Baitul Izzah. Apakah pertama itu surat Al-Fatihah atau yang terakhir surat An-Nas? Bisa jadi bolak-balik. Nah, makanya lucu kalau orang yang sering bid'ah-bid'ahkan sesuatu itu, mereka justru bertemu dengan bid'ah paling besar yang mereka pegang setiap hari, yaitu Al-Quran, mushaf. Rasulullah jelas melarang kok. Rasulullah jelas melarang para sahabat itu untuk mengumpulkan mushaf, menjadikan satu. Dicatat iya. Makanya Al-Quran itu yang Rasulullah larang 2. 1 hadis beliau. Hadis beliau ditulis, dibukukan. Perkataan beliau larang. Ya. Kenapa? Karena khawatir perkataan beliau itu ada tercampur, ada tercampur dengan ayat Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nggak mau, karena tidak disuruh oleh Rasulullah. Kalau memang urgent, Rasulullah pasti nyuruh. Pasti Rasulullah nyuruh sebelum wafat. Makanya Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Cuma Sayyidina Umar yakin kita perlu mushaf. Kita perlu ayat Al-Quran ini disatukan menjadi satu buku. Ya, bahasa ilmiahnya kan dikodifikasikan, dijadikan satu buku. Baru akhirnya terjadi dan akhirnya nikmatnya kita bisa miliki dan kita rasakan seperti saat ini. Tentunya yang kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah harus menurunkan Al-Quran secara utuh itu di bulan suci Ramadan? Untuk melengkapi kesempurnaan bulan ini, untuk melengkapi kemuliaan bulan ini. Maka kalau kami pribadi, mohon maaf Al-Faqir, kalau apa? Jadi mengimami di satu masjid tarawih. Ada pesan dari DKM, ini malam kesekian gitu ya. Jadi hadis tentang tarawih tiap malam itu diminta oleh DKM untuk disampaikan. Kami nggak pernah menyampaikan itu. Karena Ramadan itu lebih luas daripada itu. Ramadan itu tidak terpaku hanya kepada sholat tarawih. Banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan. Jadi ibarat mobil yang dikirim ke rumah kita gitu. Maka Ramadan itu tidak memiliki celah. Jadi semua komponen mobil itu sempurna. Ya. Bannya bagus, kaki-kakinya bagus, bodinya bagus, interiornya bagus, eksteriornya bagus. Itu Ramadan. Tidak ada satu yang menonjol. Jadi kalau ini terus disampaikan, tarawih seakan-akan tarawih itu menonjol. Itu pun ditinggalkan. Ya, udah banyak kan yang nggak tarawih Pak ya. Softnya udah maju lagi ke depan ya. Awalnya penuh ke belakang, sudah mulai maju. Ini udah mendekati babak akhir soalnya. Semakin akhir semakin ke depan. Ya.
Yang paling ke depan banget malam 29 tuh biasanya. Malam 29 udah pokoknya tinggal DKM aja itu yang tarawih itu. Jadi ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita di bulan suci ini lakukan semua aktivitas keseharian kita, ya, yang bekerja, yang berbisnis, dan ingatlah setiap kebaikan kita yang kita lakukan di bulan suci ini nilainya berlipat ganda lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, wal'iyadzubillah tsumma na'udzubillah astaghfirullahaladzim, dosa yang kita lakukan di bulan ini nilainya pun berlipat ganda melebihi dosa-dosa yang kita lakukan di bulan yang lain. Maka saya selalu ingat betul pesan guru kami, kalau kita tidak mampu memuliakan bulan Ramadan dengan amal ibadah kita, setidaknya jangan kotori bulan suci Ramadan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Gambarannya, kalau kita di bulan suci Ramadan itu sudah terbiasa hampir tiap hari melakukan sebuah dosa, coba direm dosa tersebut di bulan Ramadan, walaupun kita itu tidak ihya, tidak menghidupkan bulan Ramadan, nggak ngaji, ya, nggak tarawih, tapi puasa gitu, nggak ngaji, nggak tarawih, cuma puasa doang, ya, sholat nggak pernah berjemaah, ya minimal jangan bikin dosa di bulan Ramadan, jangan kotori bulan ini, bulan yang sungguh sangat mulia ini dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan yang terakhir, ketika kita Allah karuniakan, ya, karena kita harus memiliki pemahaman, ya, ini karena ini masalah tauhid, masalah akidah, kita harus memiliki pemahaman bahwa amal ibadah yang kita lakukan dan akhirnya terjadi itu karena Allah, bukan karena kemampuan kita, ya. Niat mau zikir atau niat mau membaca Al-Quran, kalau Allah nggak izinkan, nggak terjadi itu. Sering, sering. Maaf Pak, saya itu pribadi. Saya dari sebelum Ramadan sudah niat. Pokoknya selama Ramadan tiap malam, tiap buka puasa, saya tuh nggak mau makan habis tarawih. Jadi antara maghrib dan isya saya akan isi dengan sholat tasbih, kata saya. Niat tuh Pak, niat dari sebelum Ramadan jauh, nggak terlaksana sekalipun, ya, sekalipun nggak terlaksana. Ya qadarullah, belum diizinkan oleh Allah. Makanya Rasulullah juga ngasih ijazah kepada Sayyidina Mu'ad itu kan, Mu'ad bin Jabal, disuruh untuk minta tolong ke Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekelas sahabat untuk agar bisa mampu beribadah, untuk agar bisa mampu berzikir, oleh Rasulullah disuruh minta tolong kepada Allah. Oke lah kalau sholat tasbihnya susah, ya, 20 menit prosesnya, nggak langsung makan ketika buka puasa itu. Berapa? 2 kali doang paling Pak. Pokoknya ketika adzan langsung sikat gitu. Ini kan akhirnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti menurut Allah level saya adalah level ketika buka puasa, ya, lapar makan gitu. Belum level yang cukup makan kurma 3, kemudian langsung ibadah lagi, nanti makan malamnya selepas tarawih. Belum selevel itu gitu. Nah, maka kita harus memiliki pemahaman ini sehingga apapun yang kita raih di bulan Ramadan ini syukuri, karena itu dari Allah. Punten mohon maaf kalau ternyata di Ramadan ini gak hatam Al-Quran, cuma dapat 1 juz. Nah itu gak usah sedih, itu syukuri. Kenapa? Karena ada saudara kita yang malah gak jentuh mushaf. 1. Yang lebih parah, ada saudara kita yang nggak tahu mushaf itu apa. Mukanya mushaf nggak tahu, ya, nggak tahu itu. Mushaf Utsmani, kenapa disebut mushaf Utsmani? Emang siapa yang bikin? Percetakannya punya Utsman, gitu.
nggak tahu. Maka ya kita bersyukur, alhamdulillah di Ramadan dapat 1 juz seumpama, atau bahkan alhamdulillah di Ramadan sudah hatam Al-Quran seumpama, atau bahkan tidak sampai 1 juz pun. Yang penting, tapi saya udah ngaji ya Allah, saya udah ngaji di Ramadan ini, hari pertama, malam pertama, habis tarawih pertama, tadarus pertama, saya ngaji itu, ngaji kurang lebih 20 ayat ya Allah gitu. Itu bersyukur, tetap bersyukur ya. Jadi seminim apapun amal kita di bulan suci Ramadan ini, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tai'asu min rauhillah. Ya. Jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Innama yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ya, fasikun atau kafirun ala shawab, takut salah saya ayatnya. Ya. Tidak ada orang yang berputus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang itu adalah orang yang fasik atau kafir gitu. Saya takut keliru ayatnya, kurang begitu hafal. Jadi kita diminta oleh Allah untuk nggak boleh putus asa. Nah, maka yang kita dapat di Ramadan ini kita syukuri ya Pak ya, karena sudah mau pergi Ramadannya ya, sudah mau pergi. Nah tentunya sebagai motivasi ya kita berupayalah minimal niat, karena niat itu nisful amal. Niat itu sudah dapat pahala setengah. Ya, setengah dikasih DP sama Allah ya, DP doang lo dapatnya gitu. Ya, kayak saya niat dari sebelum Ramadan ya, dapat pahala itu, pahala niat. Amalnya belum levelnya kata Allah, belum levelnya. Ya, level kamu masih di bawah lah jauh gitu. Ya, kita niat bareng menghidupkan malam-malam akhir bulan Ramadan. Semuanya jami'uha. Tidak perlu dicari ganjil ya. Ada orang ganjil ngaji sampai malam berikutnya tidur gitu. Jangan ya. Malam semuanya. Seminimal-minimalnya adalah kita berazam, bertekad ihya, menghidupkan malam-malam Ramadan itu, terkhususnya Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir, karena memang itu yang dipesankan Rasulullah. Seminimal-minimalnya itu dengan tarawih. Walaupun enggak iktikaf di masjid, membaca Al-Quran semalaman, minimalnya itu tarawih. Karena kalau kebetulan kita tarawih dan itu malam Lailatul Qadar, maka itu sudah ihya, sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dapat enggak pahalanya Lailatul Qadar Ustaz? Dapat pahalanya Lailatul Qadar. Tapi ya beda kualitas dengan orang yang beriktikaf sampai semalaman ketika malam Lailatul Qadar. Karena Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sifatnya orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu seharusnya sampai fajar. Sampai fajar, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh. Ya tentunya beda. Ya, yang iktikaf malam Lailatul Qadar, apa yang cuma tarawih malam Lailatul Qadar dapat pahala malam Lailatul Qadar. Seandainya malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti mobil, diibaratkan mobil, ya dia dapat mobil apa Avanza mungkin ya, atau Xenia harganya 100-200 juta yang sampai fajar. Nah ini dapatnya apa itu yang di atasnya Alphard itu yang baru, Lexus ya, Lexus LM 350. Hafal Pak, hafal. Harganya 3,3 M. Hafal juga ya. Jadi beda, sama-sama mobil, sama-sama nggak kehujanan, sama-sama bisa jalan, ya. Tapi kualitasnya beda, kenyamanannya pun akan beda, ya sama. Nah, maka minimal jangan sampai kita nggak tarawih deh, jangan sampai kita nggak tarawih di 10 malam terakhir ini, karena insya Allah dengan barokah sholat isya itu kan wajib. Sudah selesai. Di luar Ramadan pun kita wajib sholat isya. Tapi kita tambah dengan sholat sunnah sampai 20 rakaat. Atau ada yang 8 rakaat. Sama-sama benar. Nggak usah debat lagi. Ada 20, ada 8, ada 34, ada 36. Banyak riwayat itu. Sholat tarawih. Ya. Bahkan seandainya mau tarawih 100 rakaat pun nggak ada masalah. Jika mampu dalam satu malam. Setiap malam jangan tinggalin tarawih. Kalau kebetulan nggak sempat hadir ke masjid,
ada acara, pergi keluarga, buka puasa bersama dan lain sebagainya, pulang ke rumah tarawih. Kalau sudah di rumah tarawih, ya ambillah yang 8 rakaat. Ya, ini bukan masalah madhaban, ya, tapi masalah riwayatnya sama-sama benar. Rasulullah pernah tarawih 8 rakaat. Rasulullah juga pernah tarawih 20 rakaat, walaupun itu yang betul-betul dipopulerkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang 20 rakaat yang kita lakukan. Jadi jangan sampai deh, jangan sampai ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah tarawih. Kalau sudah di rumah, ya tentu kita pahamlah di rumah ya, sudah istirahat capek dan lain sebagainya, ambil yang 8 rakaat. Kan cuma 4 kali sholat. Simpel itu. Ya simpel. Lah tapi kalau hadir ke masjid, jangan diambil mentah-mentah perkataan saya ini. Sudah hadir ke Masjid Al-Ikhlas, udah di masjid, udah softnya di paling depan lagi, tiba-tiba malas, ambil 8 rakaat kata Ustaz Hasan, nggak apa-apa, sama-sama benar. Jangan, ya malu sama yang lain ya. Kalau bisa paksa sampai 20 rakaat kalau bisa. Ya walhasil pada akhirnya mari semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebahagiaan menjalani bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan tidak dijadikan beban, Ramadan bukan menjadi sebuah tamu yang memberatkan bagi kita, tapi semua yang kita lakukan selagi baik, Allah Subhanahu Wa Taala semoga mengizinkan kebahagiaan bagi kita untuk menjalaninya di bulan suci Ramadan. Sehingga kita kalau sudah bahagia di Ramadan itu akan kangen ke Ramadan. Ya, kangen bahagianya ya, bukan kangen dengan semua pernak-pernik keduniawiannya gitu. Ya, kalau saya justru nggak kangen Ramadan dengan macetnya di sore hari. Benar. Salah satu musibah Ramadan dalam tanda kutip, tapi kan duniawi itu disebabkan manusia sendiri. Ya, nggak ada di syariat itu. Ya, nggak ada di ajaran agama. Kalau udah sore, masya Allah macet. Ya, sedangkan kita keluar sore hari bukan untuk ngabuburit, bukan memang habis pulang gitu, untuk pulang. Jarak kemarin berapa ya? Jarak 1 kilo aja itu hampir 40 menit kemarin saya Pak. Akhirnya mobil tak tinggal di pom bensin. Jalan kaki saya, kan udah deket rumah. Cuma nggak gerak, masya Allah ya Allah. Ya, kalau ya menguji kesabaran ya. Ada akhirnya. Yang semoga Allah memberikan kita, menjadikan kita pribadi yang sukses di bulan Ramadan ini. Sukses dalam arti tentunya dapat menggapai karunia Allah Subhanahu Wa Taala secara seluruhnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan, kemampuan, taufik agar kita dapat menikmati jamuan Allah di 10 hari terakhir malam-malam bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah tidak mewafatkan kita sebelum Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah mengizinkan kita di dunia ini dapat mencicipi malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ma nawahu salafuna salihun wa ma huwa fi ilmi Allah tabaraka wa ta'ala min salihin niyyat wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بفضل والدي آمين والعفو منكم kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, setelah kajian subuh kali ini barangkali dari materi yang disampaikan atau yang lain silakan untuk bertanya. Silakan. Nah pasti ini rutin. Oh, kirain Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkaitan dengan saya dalam kajian untuk mentakjib yang mana yang palsu, yang mana yang sahih. Itu tadi karena ada hadis palsu yang Ustaz sampaikan, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan membangunkan sahur, misalkan orang dengan gendang, Ya. dengan apakah itu termasuk sunnah atau tidak? Dan yang terbaik itu yang mana? Yang ketiga berkaitan dengan kita tidur. Biasanya ada sebagian orang itu
ya dia itikaf katanya, tapi sampai setelah dimiti dia tertidur. Apakah itu termasuk dalam kategori ibadah atau tidak? Baik. Pertama mengenai hadis ya Pak ya. Jadi gini, hadis itu ada beberapa kategori pembahasan, pokok pembahasan utama dalam diskursus atau kajian ilmu hadis. Saya ringkas insyaallah. Yang pertama, kajian sumber hadis. Sumber hadis itu, maka hadis akan terbagi menjadi beberapa hadis, 3 kalau nggak salah. Yang pertama marfu, hadis yang bersumber dari Rasulullah. Yang kedua mauquf, hadis yang bersumber dari sahabat. Yang ketiga maqtu, hadis yang bersumber dari tabi'in. Udah tuh. Itu kalau hadis ditinjau dari sumbernya. Jadi nggak semua hadis itu sumbernya Rasulullah. Ada hadis perkataan sahabat, tapi perkataan sahabat itu menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, bahwa sahabat ini pernah disuruh Rasulullah melakukan A, sahabat ini pernah melihat Rasulullah melakukan B, dan lain sebagainya. Yang kedua, kualitas hadis. Nah, kualitas hadis ini adalah al-hukmu alal hadis, hukum hadis. Hukum hadis ini ijtihadi. Apa ijtihadi? Sebuah konsep yang dibuat oleh para ulama dalam menghukumi sebuah hadis dengan kriteria-kriteria yang ada. Kriteria utamanya adalah melakukan penelitian terhadap personal yang meriwayatkan hadis, yang biasa dikenal dengan para periwayat hadis atau bahasa Arabnya rawi. Jadi hadis tentang innamal a'malu binniyat seumpama innamal a'malu binniyat, seumpama ini innamal a'malu binniyat. Siapa saja periwayatnya? A, B, C, D, E terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diteliti personnya. Ini orang-orang bermasalah enggak? Ini orang-orang jujur enggak? Ini orang-orang pinter enggak? Gitu. Jadi ada batasan, ada kriterianya. Salah satu kriterianya adalah Dobat itu kredibilitas, ya kredibilitas seorang periwayat gitu. Ya, dia alim nggak, dia hafal betul nggak, ntar pelupa lagi gitu. Ya, jadi diteliti. Yang berikut diteliti adalah ketersambungan sanad antara satu rawi dengan di atasnya dengan di bawahnya, itu benar-benar nyambung nggak, pernah ketemu atau enggak gitu. Lah, hasil dari penelitian tersebut akhirnya menghasilkan sahih, menghasilkan hasan, menghasilkan dhaif, lemah, menghasilkan yang terparah maudhu. Nah, yang tidak boleh dipakai hanya satu, maudhu. Ya. Dhaif boleh dipakai. Ya. Tapi ada beberapa orang yang antipati, anti dhaif. Padahal para ulama sepakat. Para ulama hadis sepakat bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk motivasi ibadah. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu. Itu hadis dhaif itu. Dhaif jelas, ya. Dhaif. Tapi boleh diamalkan untuk motivasi ibadah. Masuk Rajab pakai doa itu. Diamalkan dia. Motivasi ibadah dia, akhirnya dia berdoa minta Allah berkahi di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Daripada nggak doa sama sekali, daripada lupa bahwa dia masuk bulan Rajab, bulan yang mulia, daripada dia lupa bahwa dia sudah berada di Sya'ban, maka mengamalkan hadis dhaif dianjurkan. Orang yang antipati, sangat anti dengan hadis dhaif, hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Yang menyebabkan dhaif adalah periwayat, bukan Rasulullahnya. Contoh hadis tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa yang menyebabkan perkataan Rasulullah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ini dhaif? Bukan Rasulullahnya, tapi periwayat yang menyebabkan dhaif.
Jadi hati-hati. Anti terhadap hadis dhaif berarti anti terhadap sabda Rasulullah. Makanya dalam kajian ilmu hadis nanti ada kajian sanad, ada kajian matan. Ada kajian sanad, kalau sanad periwayatan menghasilkan dhaif dan lain sebagainya. Kalau matan redaksinya juga dikaji, ya. Redaksinya juga dikaji. Redaksi ini bermasalah atau tidak. Ada hadis dhaif, tapi redaksinya berasal dari Rasulullah asli. Maka perlu diingat yang menyebabkan hadis dhaif adalah periwayat, bukan Rasulullah. Adapun hadis maudhu itu memang dibuat-buat, bukan Rasulullah yang ngomong. Makanya dosa. Hadis maudhu itu dosa. Bikin hadis palsu itu dosa besar. Nah, Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar." Barang siapa yang berdusta secara sengaja atas nama saya, berarti bikin hadis palsu. Dan itu populer dari dulu. Maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Salah satu dulu hadis palsu itu, salah satunya itu fil atibba. Jadi hadis palsu, masya Allah kalau ngaji hadis ya. Hadis palsu nanti ada klasifikasinya. Palsu di kalangan kedokteran, palsu di kalangan kesehatan. Contoh yang di kalangan kesehatan, al-badinjan dawaun min kulli da'. Al-badinjan itu terong. Terong itu adalah obat dari segala penyakit. Wah, ini bingung. Rasulullah aja nggak pernah makan terong. Nah, gitu. Titik kepalsuannya gitu. Salah satu yang janggal dan kepalsuannya adalah itu tadi, al-badinjan. Banyak hadis palsu banyak. Nah, ada satu ulama, saya mohon maaf lupa namanya, nama kitabnya saya ingat. Nama kitabnya Al-Mawdu'at, mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ada di situ tuh, semuanya hadis-hadis palsu. Kalau palsu nggak boleh diamalin, nggak boleh. Nah, adapun tadi saya bilang perihal keutamaan sholat tarawih, ya, itu kan bukan sesuatu yang kita amalkan. Cuma orang bercerita, anggaplah itu hadis palsu semua gitu. Akhirnya orang bercerita pahalanya sholat tarawih pada malam ini sekian. Ya kita aminkan aja. Amin. Semoga betul gitu. Semoga Allah ridhoi perkataan Ustadz tadi bahwa kita tarawih malam ini pahalanya seperti pahala ibadahnya para nabi. Amin. Walaupun jelas secara kajian ilmu hadisnya palsu dan nggak boleh dijadiin dalil hukum. Kalau itu kan hanya motivasi. Ya, dipercaya boleh, nggak dipercaya boleh. Tapi kalau hadis dhaif boleh diamalkan. Hadis palsu artinya gini, saya mau tarawih malam ini karena malam ini pahalanya seperti ibadahnya para nabi. Nah, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ya. Tapi kalau ketika ustadznya ceramah menjelaskan hadis tentang pahalanya malam sholat tarawih, aminkan saja, amin. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, kalau Allah sudah berkehendak. Walaupun kita hamba-hamba kotor seperti ini, tapi nilai ibadahnya sama seperti Nabi, Allah berkehendak ya dapat. Itu kan urusan Allah semua. Ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu bukan perkataan Allah. Bukan Allah bilang kun fayakun, enggak. Tapi cepatnya Allah menginginkan sesuatu dan terjadi, itu sama seperti mengucapkan kun, jadilah. Butuh berapa detik tuh, jadilah. Kun, jadilah. Jadilahnya panjang Indonesia, Arabnya lebih pendek, kun. Fayakun, maka jadi, gitu kan terjemahannya. Jadilah. Bukan mantranya Allah ketika menciptakan sesuatu, kun fayakun, tidak. Akhirnya kan dijadikan wiridnya kita misalnya, agar yakin kun fayakun gitu. Ya nggak apa-apa. Semua ayat Al-Quran itu banyak wirid, banyak khasiatnya. Itu yang pertama. Jadi kalau hadis, kalau dalil hukum Pak, harus hadis sahih. Dalil hukum, dalil halal, haram, harus hadis sahih. Minimal hasan. Dhaif gak boleh. Dhaif hanya boleh untuk motivasi ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua perihal sahur ya. Nah, membangunkan sahur. Saya rasa itu budaya, ya, itu budaya. Maka kalau sudah budaya,
sesuai dengan kesepakatan masing-masing gitu ya. Kalau dulu zaman Rasulullah kan adzan, ya adzan. Dulu adzan 2 kali pada zaman Rasulullah. Adzan yang pertama ada 2 pendapat ulama ya. Adzan yang pertama itu katanya imsak katanya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa adzan pertama itu membangunkan sahur. Sehingga adzan yang kedua otomatis adzan subuh gitu. Jadi ini sekali lagi budaya ya. Maka kalau sudah permasalahannya budaya, harus kesepakatan masyarakat setempat. Apakah masih bisa menerima budaya tersebut atau tidak? Kalau memang budaya itu sudah tidak relevan karena kita tinggal di daerah perkotaan yang padat, kesibukannya masing-masing berbeda-beda dan lain sebagainya, ya lebih baik tidak ada gitu. Yang terpenting itu bukan suatu perbuatan yang buruk. Itu yang terpenting. Karena niatannya baik, membangunkan sahur. Takut orang tidak sahur. Karena sahur ini barokah. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Ai fil hadits fis suhuri. Ya. Jadi agar biar tahu ya, sahur itu bukan waktu sahur. Waktu sahur itu bahasa Arabnya suhur. Ya. Ai fis suhuri barokah. Tapi ada riwayat yang fis sahuri. Kalau sahur, makanan yang kita makan. Ya. Sama-sama barokah. Waktu sahur ya barokah, makanan yang kita makan ketika sahur itu barokah. Sama-sama barokah. Jadi sama-sama benar antara suhur dengan sahur. Kenapa waktunya barokah? Sepertiga malam terakhir waktu sahur itu. Ya. Nah, makanya rugi kalau bangun tapi cuma sahur. Nah, jadi sebenarnya rugi nih. Kalau kita bisa sahur 30 hari atau 29 hari, tapi kita nggak tahajud selama 30 hari, itu kerugian besar. Padahal kita diberikan kesempatan untuk bisa tahajud, dibangunin lagi sama anak-anak, sahur dan lain sebagainya. Nah, perihal terganggu atau tidak, sekali lagi itu masalah budaya ya, masalah budaya sosial dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama. Sekali lagi tidak ada kaitannya dengan agama. Ya. Yang ketiga, ada ketiga tadi. Apa lagi Pak? Iktikaf ya. Iktikaf itu ya, iktikaf biar paham. Karena ada orang yang keliru memahami. Dianggapnya iktikaf itu sampai berhari-hari, bermalam. Maksud dari habis isya sampai subuh itu baru iktikaf, tidak. Ya, kita ngaji dari tadi itu udah iktikaf kalau niat ya. Kalau niat. Makanya salah satu niat iktikaf itu begini, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi muddatal iqamati fi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini muddatal iqamati fi, selama saya tinggal di masjid itu. Di masjid ini, selama saya duduk di masjid ini. Sunnatan lillahi ta'ala. Maka walaupun di masjid cuma sekitar 20 menit, 30 menit sudah dapat pahala iktikaf. Sudah dapat pahala iktikaf jika niat. Kalau nggak niat ya enggak dapat pahala iktikaf. Nah, iktikaf ini spesial. Kenapa spesial? Tidur pun kalau sudah niat iktikaf ibadah. Nah ini ya, satu. Yang kedua, tidak ngaji, seumpama tidak ngaji. Seharusnya kan menghidupkan dengan ibadah. Tapi main handphone aja ya, sampai sejam 2 jam dia main handphone. Maka tetap dapat pahala iktikaf. Ya. Yang ketiga, seandainya melakukan dosa ketika iktikaf, maka dosanya itu jika kecil langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kecil. Dan masalahnya ghibah itu dosa besar ternyata, Pak. Ya. Setelah saya ya, para ulama lebih banyak sepakat ghibah itu dosa besar. Kalau dulu saya memiliki pemahaman ghibah itu, gosip itu ya dosa kecil. Dosa kecil. Tapi ternyata ghibah itu karena dalil dikomparasikan dengan hadis Nabi ayyakula lahma akhi, makan daging saudara. Kalau ini diilustrasikan terhadap sebuah fakta, memakan daging manusia itu kan haram, dosa. Maka ghibah itu termasuk dosa besar gitu. Nah, kalau sudah niat iktikaf tapi ghibah,
ya nggak diampuni dosanya itu sama Allah karena dosa besar. Ya. Jadi harus taubat, harus istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena rumusnya itu ya, dosa besar labud bit taubah, harus dengan taubat. Dosa kecil bisa otomatis terhapus bil hasanat, ya. Allah Subhanahu wa taala itu kan berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perkara baik dapat menghapus dosa-dosa kecil. Jadi itikaf kalaupun ketiduran, bukan secara sengaja tidur Pak ya, secara sengaja tidur pun dia dapat pahala itikaf, tapi ya rugi gitu, rugi. Jadi udah niat itikaf tapi ini malam Lailatul Qadar seumpama semalam, terus habis isya niat itikaf langsung taruh bantal terus tidur sampai sahur bangun. Ya. Apakah dapat malam Lailatul Qadar? Ya kalau yakin dengan rahmat Allah. Ulama itu kan terbagi dua dulu, ulama yang selalu mengharap rahmat Allah, ulama yang selalu khasyah kepada Allah. Khasyah itu takut ibadahnya nggak diterima, takut terhadap siksa Allah, takut ibadahnya, ragu terus, takut. Itu bagus. Yang selalu mengharap rahmat Allah juga bagus. Ya kalau ikut kubu selalu mengharap rahmat Allah, walaupun tidur pada malam Lailatul Qadar tapi itikaf, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar, insya Allah ya, insya Allah. Makanya saya bilang tadi minimal sholat tarawih kalau pas malam Lailatul Qadar. Jadi apakah itu salah? Saya secara pribadi memiliki pemahaman perbedaan antara salah dan keliru. Jadi kalau dalam Arab itu ada khotok jali, ada khotok khafi gitu. Kalau jali itu udah salah gitu. Kalau khafi itu keliru. Jadi ya ini keliru gitu, nggak salah banget, ini keliru lah. Masa di masjid itikaf cuma tidur, cuma nggak salah karena memang ngapain apapun yang kita lakukan kalau sudah niat itikaf ibadah. Dan itu mujma' alaih, disepakati oleh ulama, itu nggak ada beda itu. Makanya kalau itikaf di masjid-masjid ya Pak, terusnya di Masjidil Haram kan banyak yang tidur, nggak ibadah semua itu, ngaji bentar capek tidur. Ya, dan itu biasanya dilakukan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kami pernah itikaf di Masjid At-Tin, isinya orang tidur semua Pak, tidur semua. Ya. Bawa bantal lengkap sama selimutnya. kita tidur di ubin. Karena saya pikir nggak boleh ya bawa bantal apa selimutnya. Lengkap semua itu, bawa sama selimutnya lengkap semua orang. Kok tahu gitu ya, bawa lengkap itu. Ya, karena memang itikaf ini luar biasa, pahalanya luar biasa walaupun kita. Jadi rugi ya Pak ya kalau kita setiap sholat fardu 5 waktu ke masjid terus nggak niat itikaf ya. Nah, itikaf itu semakin sempurna kalau didahului dengan tahiyatul masjid. Makanya sholat sunnah tahiyatul masjid tidak memiliki waktu terbatas. Waktu haram sholat pun sholat tahiyatul masjid boleh. Salah satu sholat yang istimewa. Jadi walaupun waktu haram, habis subuh baru datang, mau ikut pengajian baru datang, masih haram waktu sholat sunnah tahiyatul masjid, masuk masjid, pahalanya luar biasa besar ya. Dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sholat tahiyatul masjid. Kalau qabliyah ba'diyah riwayatnya banyak, ada riwayat Rasulullah sholat ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib, ada riwayat Rasulullah nggak sholat qabliyah maghrib. Makanya qabliyah maghrib itu mukhtalaf ya, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada qabliyah maghrib. Adapun ba'diyah qabliyah yang lain ada semua. Ba'diyah kan nggak ada karena terkait ba'diyah, ada yang tidak ada karena terkait waktu haram sholat, ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Lah, waktu haram sholat ini tahiyatul masjid nggak masalah. Sholat tasbih waktu haram sholat nggak boleh, walaupun itu termasuk sholat yang tidak memiliki sabab. Ya, tapi sholat tahiyatul masjid kapanpun masuk masjid sholat, luar biasa. Jadi walaupun duduk sebentar, niatin iktikaf. Ya, kita
cari karunia Allah yang sebanyak mungkin insya Allah. Kurang lebih demikian Pak, mohon maaf. Ya, baik, satu lagi kali saja pertanyaan. Ya, silahkan. Pak Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hadis tadi, ada hadis sahih dan hadis palsu ya. Ya, palsu maudhu. Berkaitan kegiatan membaca Al-Quran, ada yang mengatakan kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran 1 kali. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kita membaca Al-Quran satu ayat itu sama juga khatam Al-Quran 1 kali. Itu bagaimana hadisnya? Apa termasuk hadis sahih apa hadis? Makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau yang Al-Ikhlas itu sahih ya. Ya, kalau yang Al-Ikhlas itu populer sekali. Jadi itu pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya. Pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya, kalau nggak mampu menghatamkan Al-Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali sudah seperti menghatamkan Al-Quran. Ya, sekali lagi bahasa sudah seperti dalam Islam itu tentunya kualitasnya berbeda dengan orang yang menghatamkan Al-Quran. Karena kalau mau hitung-hitungan kan satu huruf dalam Al-Quran asyru hasanat, 10 kebaikan. Al-Ikhlas ya hurufnya ada berapa, dibaca 3 kali, tinggal dikali. Walaupun nilainya ya, walaupun dianggapnya seperti menghatamkan Al-Quran, tapi kan nilainya berbeda dengan membaca huruf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa huruf tuh? Silahkan dihitung kali 10. Ya, kalau mau hitung-hitungan pahala ya, barangkali ada yang mau mencatat pahalanya gitu. Jadi, nah kalau tadi satu ayat, gimana yang kedua satu ayat? Membaca satu ayat sama dengan kita hatamkan satu. Itu saya baru dengar tuh justru. Saya juga baru dengar. Saya baru dengar nih kalau ini. Jadi kalau satu ayat sama seperti membaca satu Al-Quran. Nah itu saya baru dengar. Cuma yang populer hadis tentang pahala membaca Al-Quran itu satu, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa inna likulli harfin minal Quran asyru hasanat. Setiap satu huruf dalam Al-Quran itu 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, kata Rasulullah. Walakin alif harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Kan tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Satu huruf bernilai 10 kebaikan, tinggal dikali. Nah, cuma jangan fokus kepada pahalanya. Udah ngaji aja udah gitu. Nah, karena begini, Al-Quran ini Masya Allah sir ya. Kalau bahasa kitabnya sir, bahasa kitanya ini, bahasa Indonesianya biar laku ya, biar laku. Sekarang yang laku itu kan yang misteri-misteri Pak ya. Kalau udah bernuansa misteri laku biasanya. Misteri Al-Quran ini luar biasa ya. Misteri Al-Quran ini luar biasa. Dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa menjadi solusi dalam berbagai hal ya. Contoh, ketika kita membaca ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ayat ini diyakini oleh para ulama sebagai obat dari segala penyakit. Jika kita baca 7 kali sebelum tidur malam, kemudian ditiupkan kepada tangan dan tangan itu diusapkan ke seluruh anggota tubuh, maka akan terlindung dari sihir apapun, termasuk muawwidzat. Ya, termasuk juga muawwidzat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin fungsi-fungsi Al-Qur'an itu yang sangat banyak. Ternyata menurut para ulama juga pahalanya pun ada sir. Seperti sholawat, sir itu misteri. Seperti sholawat. Sholawat itu kan kalau bersolawat 1 kali pahalanya 10 rahmat dari Allah. Itu bagi yang gak ikhlas, bagi yang riya, yang pengen dipuji ya, yang pengen dipuji baca sholawatnya suaranya enak dan lain sebagainya, atau nggak ikhlas terpaksa, ayo sholawat kata ustadznya, aduh sholawat lagi ustadz, Allahumma sholli wa sallim, terpaksa lah, itu dapat 10 rahmat kata ulama. Sepakat nih ulama, ajma'u, sepakat. Adapun yang ikhlas membaca sholawat, merindukan Rasulullah lillahi ta'ala betul,
itu tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sir, ada misteri dalam surat. Al-Qur'an pun sama. Antara orang yang membaca males-malesan atau membaca karena ada motif tertentu, tetap dapat pahala 10 di dalam satu huruf itu. Tapi berbeda dengan orang yang betul-betul membaca lillahi ta'ala, betul-betul membaca, menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dia butuhkan. Ada sir lebih, ada misteri lebih dalam pahalanya. Itu yang diyakini oleh para ulama, sehingga tirakatnya ulama itu Al-Quran. Dzikir paling utama mereka Al-Quran. Kalau saya juga heran kok bisa gitu ya. Ada cerita ulama bisa hatam Al-Quran 1 hari 1 kali gitu. Gak usah ulama-ulama terdahulu, ada Syarifah di mana sih setelah Lampung itu, Palembang ya. Palembang, usianya sudah 91 tahun. Mendekati 100 lah, udah sepuh. Beliau itu sehari hatam Al-Quran. Sepuh. Kerjaannya cuma di atas kasur, sepuh. Tapi beliau 1 hari hatam Al-Quran. Ya. Kalau jalan itu matanya kurang awas, tapi ketika membaca Al-Quran matanya awas. Mata beliau itu, Masya Allah. Jadi memang sir Al-Quran ini sesuai dengan firman Allah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, Allah yang turunkan Al-Quran dan Allah yang jaga. Nah, ini cara Allah menjaga Al-Quran dengan menjadikan ahli-ahli Al-Quran. Ingat, ahli Al-Quran bukan hanya orang yang hafal Al-Quran. Termasuk ahli Al-Quran orang yang memiliki kepedulian terhadap Al-Quran. Punya bisnis percetakan, dia fokus percetakan Al-Quran aja seumpama, dan dia bagi-bagikan. Itu ahli Quran itu. Yang termasuk kategori yang Allah sebutkan, wa inna nahnu lahafidun. Kami yang jaga Al-Quran. Jadi Allah yang milih orang-orang yang dijaga, orang-orang yang terpilih untuk menjaga Al-Quran. Bukan hanya para penghafal Al-Quran. Yang paling tinggi itu penghafal Al-Quran. Karena berokah mereka Al-Quran terjaga. Kalau ada yang salah ketahuan dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih demikian. Jadi kalau hadis yang kedua itu mungkin coba tak cari ya. Barangkali ketemu gitu. Allah, kurang lebih demikian, mohon maaf. Baik para jamaah sekalian, terima kasih kepada Pak Ustaz dalam kajian pagi. Mari dalam kajian ini kita tutup dengan sama-sama membacakan doa kepada majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.